Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Pak Bayu. Perkenalkan kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah operating system yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Aditya Wiguna, Rizky Emmanuel, Ngui Suying, Victoria Chandra, dan Cesar, dan juga Vincent Yang Putra. Nah, untuk latar belakangnya, sistem operasi ini adalah komponen penting yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Nah, penggunaan virtual machine ataupun VM itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan pada satu perangkat keras dan bisa memberikan fleksibilitas dalam mempelajari fitur dan arsitektur operating system tersebut. Di era modern, VM tidak hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi dan simulasi jaringan, tetapi juga untuk pendidikan dalam memahami pengelolaan proses, memori, dan sistem berkas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa pilihan VM yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada sistem operasi. Nah, pada kelompok kami menentukan 3 VM yang akan kami bandingkan pada paper kali ini. Itu ada 3, yaitu VMware Workstation Player, Oracle VirtualBox, dan juga Cameo ataupun Quick Emulator. Nah, VMware Workstation Player itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menjalankan, dan mengkonfigurasi mesin virtual secara bersamaan pada sistem operasi. Sedangkan Oracle VirtualBox itu juga merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat. Begitu juga untuk Kemo. Namun, ketiga virtual machine ini tentunya memiliki uh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Workstation Player. VMware Workstation Player adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menjalankan, dan mengkonfigurasi mesin virtual secara bersamaan pada sistem operasi. Cara kerjanya adalah yang pertama membuat salinan virtual perangkat keras, dan yang kedua pengendalian oleh hypervisor, yaitu mengatur alokasi sumber daya fisik komputer kepada mesin virtual. Yang ketiga menjalankan sistem operasi tamu, yaitu sistem operasi tamu dijalankan di mesin virtual yang dapat beroperasi secara bersamaan dengan sistem operasi utama tanpa saling mempengaruhi. Yang keempat menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan. Dan yang kelima, memastikan spesifikasi perangkat keras memadai. Jadi ada 4 hasil analisis yang kami dapat. Yang pertama dari segi performa, VMware Workstation Player menyediakan performa yang stabil dan andal untuk menjalankan mesin virtual individu. Meskipun tidak memiliki fitur-fitur seperti snapshots atau multi-VM operations yang tersedia dalam VMware Pro, VMware Workstation Player dioptimalkan untuk skenario single use, sehingga ideal untuk tugas pribadi dan profesional yang masih sederhana. VMware Workstation Player menyediakan responsivitas dan stabilitas yang baik, khususnya untuk beban kerja yang ringan dan cukup berat. Namun, VMware Workstation Player kurang cocok untuk aplikasi-aplikasi yang memiliki kebutuhan sumber daya yang sangat intensif. Yang kedua dari segi biaya. VMware Workstation Player gratis untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Untuk keperluan bisnis, diperlukan lisensi komersial yang biayanya sebesar $149 sebagai pembayaran satu kali. Model harga tersebut membuat mesin virtual ini dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan virtualisasi tingkat profesional tanpa adanya biaya berlangganan berkelanjutan. Yang ketiga, keamanan. VMware Workstation Player didukung secara komersial dan mendapatkan keuntungan dari pembaruan rutin dan dukungan keamanan tingkat perusahaan. Hal ini memastikan mekanisme keamanan yang ketat bagi pengguna mesin virtual ini, sehingga dapat diandalkan untuk lingkungan pribadi dan profesional. Model lisensi komersialnya mendukung respons yang cepat terhadap kerentanan keamanan. Terus yang terakhir, skalabilitas dan kemudahan penggunaan. VMware Workstation Player mudah digunakan dikarenakan fitur-fitur dan interface sederhana yang dioptimalkan untuk operasi mesin virtual tunggal. Meskipun skalabilitasnya terbatas untuk menjalankan satu mesin virtual dalam satu waktu, tetapi VMware Player itu cukup memadai untuk pengaturan sederhana. Kurangnya fitur advance mungkin menjadi pembatasan bagi pengguna yang mengelola beban kerja yang lebih besar atau konfigurasi yang rumit. Oke, kita next ke kelebihan dan kekurangan dari 3 paper kita.
Yang pertama, kelebihan dari VMware Workstation Player memiliki performa yang stabil untuk penggunaan awalnya. Kemudian antarmuka sederhana, cocok untuk pengguna individu. Kemudian gratis untuk pengguna non-komersial. Kemudian kelebihan pada box, gratis dan open source, fleksibel untuk beroperasi. Kemudian memiliki fitur snapshot yang memudahkan pengujian dan pengembalian kondisi sistem. Terakhir di kelebihan premium ada 2 poin. Yang pertama, fleksibel untuk berbagai arsitektur, perangkat keras. Dan kedua, gratis dan open source tanpa biaya lisensi. Next, ke kekurangannya. Kekurangan dari VMware Workstation Player sendiri memiliki fitur lanjutan seperti snapshot hanya tersedia di versi Pro-nya. Kemudian keterbatasan untuk penggunaan multi VM dan aplikasi intensif. Kekurangan pada Oracle VirtualBox, performa lebih rendah dibandingkan VMware, terutama untuk aplikasi intensif. Kemudian kompatibilitas terbatas juga untuk beberapa perangkat keras tertentu. Yang terakhir, kekurangan di premium, antarmuka berbasis perintah, sulit untuk pengguna pemula, kemudian memerlukan konfigurasi manual untuk pengoptimalan performa. Lalu, untuk kesesuaian untuk konteks penggunaan, yang pertama untuk konteks pembelajaran eksperimen, yang sesuai adalah VirtualBox dan QEMU. Kenapa? VirtualBox ini kita rasa cocok untuk pembelajaran karena mudah digunakan dan memiliki fitur-fitur seperti snapshot. Lalu kalau untuk QEMU sendiri bisa dikatakan sesuai untuk pembelajaran dan eksperimen karena dapat digunakan untuk eksperimen lintas arsitektur meskipun membutuhkan pengetahuan teknis yang lebih dalam. Lalu jika untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak dapat menggunakan VirtualBox karena ideal untuk aplikasi ringan hingga sedang dengan performa yang cenderung stabil. Lalu kalau untuk QEMU sangat berguna untuk pengujian perangkat lunak lintas platform, terutama jika dipasangkan dengan KVM. Lalu kalau untuk penggunaan profesional atau produksi, VirtualBox menjadi pilihan terbaik untuk pengguna profesional yang membutuhkan stabilitas, fitur tingkat lanjut, dan dukungan resmi dari pihak pengembang atau developer. Lalu kalau untuk QEMU ini cocok untuk kebutuhan produksi besar jika dioptimalkan dengan baik, meskipun membutuhkan konfigurasi yang lebih mendalam. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memberikan sebuah video tutorial untuk membuat virtual machine di VMware Workstation Player. Nah, pertama sebelum kita buka VMware Workstation-nya, kita harus tahu cara downloadnya. Nah, pertama kita download itu dari website VMware-nya ya. Nah, ini bisa kita cari VMware Workstation. Nah, ini klik yang paling atas. Terus kita klik yang download Fusion or Workstation. Nah, terus kita pencet. Nanti itu diarahin ke Broadcom ini. Nah, kalau kalian belum sign in atau belum login, itu nanti kalian harus register akun dulu, baru sign in. Nanti kalian dapat page kayak gini. Nah, setelah kalian sign ini ke akun kalian, kalian pencet yang ini ke My Dashboard. Pencet My Dashboard. Habis itu, nah di sini kalian search, misalnya tadi kita mau cari VMware Workstation. Nah, ini kan yang player. Kita search, kita pencet. Nah, ini tunggu aja. Nah, ini kita klik yang paling baru nih. Yang ini title-nya. Kita klik. Jadi dia dari kita ke sini. Habis itu kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini dibaca nih. Ini apa yang kita mau download. Di sini kan kita mau download VMware Workstation yang player kan. Tapi di sini tuh nggak ada tulisannya.
Nah, mereka tuh langsung paketin di yang Workstation Pro ini. Nah, jadi kalian pencet aja di sini yang support. Nah, ini ditunggu sebentar. Habis itu, nah ini download aja sesuai sama OS kalian masing-masing ya, buat Linux atau buat Windows. Nah, nih kalau kelompok kita di sini pakai Windows. Jadi kita pilih yang pertama. Nah, ini pilih yang paling baru aja, misal yang ini ya. Pencet. Nah, habis itu nanti ada ini nih, eh, VMware Workstation Pro for Windows-nya. Tinggal kita download. Tinggal pencet ini. Nah, tapi sebelum ini bisa dipencet, kalian tuh disuruh verifikasi. Nah, itu tinggal diisi aja data-datanya. Habis itu nanti kalian didirect ke page ini lagi dan langsung pencet ini aja, bisa kayak gini. Ntar kalau udah pencet, di-download ke sini. Terus tinggal dibuka. Nah, ini aku udah buka VMware Workstation-nya nih. Nah, kita mau buat misal Windows ya, virtual machine pakai operating system Windows. Jadi kita di sini pakai Windows Server 2019. Kalian bebas mau pakai apa aja juga bisa, cuman di sini kita buat contohnya itu pakai Windows Server 2019. Nah, ini tinggal di-download yang ISO-nya ini. Nah, nanti kalau di-download, buka lagi VMware-nya, klik yang Create a New Virtual Machine. Ini dipencet. Nah, terus kalian lihat nih downloadan kalian di mana. ISO file ISO tadi di mana. Nah, ini punya aku di sini. Kita open aja. Sini di next. Nah, ini hirauin aja nggak apa-apa. Nah, terus ini password buat masuk ke virtual machine-nya doang sih. Ini kalau kalian skip juga nggak apa-apa sih. Ini aku skip aja. Nah, ini lokasi virtual machine kalian disimpan mau di mana. Ini bebas ya. Kalau aku langsung default aja di sini. Kita next. Nah, ini eh, data atau file dari virtual machine ini bisa disimpan secara satu file doang atau enggak dipecah jadi beberapa file. Nah, ini aku pilih yang satu aja. Sebenarnya nggak begitu masalah kalau mau buat satu virtual machine doang. Jadi pilih sesuka kalian. Nah, ini kita ikutin sama ukuran disknya itu, ikutin sama rekomennya aja 60, terus kita next. Nah, di sini tuh kalian juga bisa customize hardware-nya. Ini kan ada spesifikasi dari hardware-nya. Nah, ini bisa kalian cek dan kalian otak-atik juga nih di sini. Tuh. Ada memori, atau RAM kan. Sudah proses jumlah prosesor, networknya, USB controller, sound card, dan lain-lain lah ya. Ini juga bisa di-add. Ini kita close. Habis itu kita finish nih. Kita finish. Nah, ini ditunggu aja. Ini tuh emang agak lama ya.
Ini aku skip aja ya, mungkin sampai nanti dia kebuka. Nah, ini dia udah kebuka kan, eh VMware-nya. Nah, ini misal kita mau download yang desktop experience aja nih, yang standar evaluation desktop experience. Kita next. Nah, terus misal kalian nemu error kayak gini nih. Windows setup, terus Windows cannot find the Microsoft software license terms. Make sure the installation software bla 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 bla. Nah, ini kalian cara solve-nya itu kalian ke sini, terus kalian shutdown guys. Ini di yesin aja. Nah, ini kan VMware-nya ketutup ya. Kalau ketutup kalian buka lagi aja VMware Station. Nah, nanti kalian lihat nih ada virtual machine yang udah dibuat di sini. Nah, ini klik sekali aja. Habis itu kita ke edit virtual machine settings. Nah, habis itu kita buka. Kita cek yang bagian device yang floppy ini. Nah, ini yang device statusnya connect at power on itu diklik aja biar kita turn off. Habis itu kalian klik OK. Nah, kalau udah, ntar kan balik lagi ke awal nih. Nah, ini kita play lagi aja virtual machine-nya. Nah, ini aku skip aja sampai nanti dia kebuka, karena prosesnya sama. Nah, ini udah kebuka lagi kan. Kayak gini. Nanti pas kalian selesai ke load. Nah, ini kalian klik yang next aja. Habis itu klik yang install now. Nah, ini ditunggu aja. Aku skip aja kali ya, sampai nanti dia kebuka. Nah, ini udah kebuka. Habis itu kita tadi kan mau download yang standar evaluation desktop experience. Nah, ini kita select aja, kita pilih, habis itu kita pencet next. Nah, itu harusnya udah nggak ada problemnya lagi ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini dicentang aja yang accept license-nya, terus kita next. Nah, ini pilih yang custom install Windows only. Ini dipencet. Nah, ini langsung di next aja. Nah, ini ditunggu sebentar, nanti dia nunjukin installing Windows-nya. Ini mungkin agak lama, jadi aku skip aja. Nah, ini udah habis install, nanti dia load lagi. Ditunggu aja. Harusnya bis ini nggak terlalu lama sih di sini. Nah, dia mulai start. Ini lama emang agak berat ya, karena mungkin laptop yang aku pakai juga nggak terlalu tinggi spek.
speknya juga. Oh, ini harusnya udah nih. Wait. Nah, ini kita diminta bikin password kan. Ini kita bikin asal aja. Tuh, coba misal. Oh, sorry. Ini misal kita bikin kita finish. Itu passwordnya harus ada satu huruf besar, satu huruf kecil, sama satu angka. Itu minimalnya requirement ya. Jadi kalian perhatiin aja pas buat password yang tadi. Nah, habis itu udah. Ini virtual machine. Kita Control Alt, sorry. Nah, ini passwordnya kita masukin. Terus kita masuk. Nah, di sini udah langsung ada desktopnya. Ini bisa kita pakai langsung. Jadi segitu aja video tutorial dari kami. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih.